Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita kembali membahas terkait dengan pemetaan sosial. Minggu sebelumnya kita telah membahas terkait teori-teori dalam fasilitasi. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai terkait dengan bagaimana praktek secara sederhana terkait dengan pemetaan sosial. Jadi sebelum melakukan sebuah program, maka yang langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan pemetaan sosial. Apa yang dimaksud dengan pemetaan sosial? Pemetaan sosial biasa juga disebut sebagai social profiling atau social image, atau biasa diistilahkan sebagai gambaran sebuah masyarakat, citra sebuah masyarakat, kondisi sebuah masyarakat, sehingga dalam social profiling kita sudah memahami betul apa yang kemudian menjadi potensi yang baik untuk ditingkatkan dan apa yang menjadi sebuah problem yang harus diberikan sebuah solusi. Pemetaan sosial adalah mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dalam suatu wilayah tertentu secara spesifik yang dapat digunakan sebagai bahan membuat keputusan terbaik dalam proses pertolongan. Jadi yang dimaksud sebagai pemetaan sosial adalah bagaimana teknik atau bagaimana metode kita dalam mengumpulkan informasi, baik informasi terkait dengan kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi keagamaan, maupun kondisi secara fisik, kondisi mental, maupun bagaimana kondisi wilayah yang akan kita memberikan sebuah fasilitasi. Kemudian sebelum melakukan sebuah pemetaan, kita harus memahami juga apa yang dimaksud dengan masalah sosial. Masalah sosial adalah suatu kondisi yang dirasakan banyak orang tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan masalah melalui aksi sosial secara kolektif. Jadi yang dimaksud masalah adalah kondisi yang kemudian dialami bukan hanya satu atau dua orang, tetapi hampir dirasakan oleh semua masyarakat yang ada di sekitar tempat itu. Kondisi ini kemudian menuntut kita untuk bagaimana melakukan sebuah langkah strategis, sebuah kegiatan-kegiatan, baik itu FGD, baik itu musyawarah dalam mencari solusi yang terbaik terhadap permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Masalah merupakan kebutuhan karena masalah mencerminkan sebuah kebutuhan. Ya, jadi sebenarnya tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki permasalahan. Hanya saja bagaimana permasalahan itu dikelola sehingga menjadi potensi, sehingga menjadi daya bagi masyarakat setempat. Masalah adalah kondisi negatif yang kemudian perlu dicarikan solusi. Kemudian karakteristik masalah, ya, kondisi dirasakan banyak orang, kondisi yang tidak menyenangkan, ukuran baik buruk tiap orang berbeda-beda. Jadi
menyenangkan tidak menyenangkan itu tergantung bagaimana kita menanggapi dan mempersepsi sebuah kondisi. Misalnya ya, ada orang yang menganggap bahwa itu bukan sebuah persoalan ya. Ada juga menganggap bahwa itu merupakan sebuah masalah. Misalnya ada orang yang kita lihat dalam kehidupan sehari-harinya punya penghasilan yang di bawah rata-rata, tetapi mereka menganggap bahwa itu bukan sebuah persoalan karena dia mempersepsi bahwa apa yang dia miliki itu sesuai dengan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Ada juga yang memiliki penghasilan tinggi tetapi masih menganggap itu sebagai sebuah permasalahan ya. Contoh yang lain misalnya tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial misalnya. Masyarakat ada yang menganggap sebagai sebuah persoalan, ada yang menganggap itu sebuah hal yang biasa-biasa saja. Jadi setiap orang berbeda dalam menanggapi sebuah kondisi yang tidak menyenangkan. Apalagi perbedaan kultur atau budaya misalnya. Ya. Misalnya dalam budaya kita salaman itu sesuatu yang positif ya. Tetapi dalam kondisi COVID-19 itu kemudian dianggap sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Nah, ini yang kemudian kondisi itu membuat satu ukuran atau standar perilaku seseorang. Kemudian kondisi menuntut pemecahan masalah ya. Sebuah masalah menuntut sebuah solusi. Pemecahan masalah dilakukan secara aksi sosial, bukan dilakukan secara individu, tetapi dilakukan bersama atau dibutuhkan sebuah partisipasi masyarakat dalam pemecahan masalah. Pendekatan pemetaan sosial. Pemetaan sosial itu bisa dilakukan secara survei ya, survei terkait dengan standar hidup, kuesioner indikator kesejahteraan inti, misalnya bagaimana aksesnya, akses sosialnya, bagaimana akses ekonominya, kemudian kepuasan pelayanan sosial, bagaimana kepuasan terkait dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Survei kepuasan klien, pandangan mengenai kualitas layanan publik. Nah, ini bisa dilakukan secara survei, misalnya bagaimana akses terhadap informasi internet, apakah ada atau tidak ada informasi yang didapatkan selama ini, apakah melalui surat kabar atau melalui TV atau sama sekali tidak memiliki akses informasi. Kemudian selanjutnya metode pemantauan cepat. Ini dilakukan secara cepat, misalnya wawancara, FGD, observasi, survei kecil. Ini biasanya kita hanya membutuhkan waktu sehari untuk melakukan ini dengan cara membuat surat, mengumpulkan masyarakat, kemudian kita melakukan FGD dan wawancara. Kemudian metode partisipatori. Ya, metode partisipatori atau metode yang membutuhkan partisipasi masyarakat. Bisa dilakukan dengan cara participation action reset. Partisipasi action reset. Kemudian stakeholder analysis, menentukan masalah dan kebutuhan organisasi, monitoring dan evaluasi partisipatoris, bekerjasama dengan masyarakat dalam analisis masalah, pengumpulan informasi, melahirkan rekomendasi. Nah, ini sebenarnya pada intinya bahwa metode pemetaan sosial itu harus dilakukan dan melibatkan masyarakat.
partisipasi masyarakat, karena dalam menemukan potensi dan masalah itu tidak ditemukan oleh fasilitator, tetapi ditemukan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian kita harus melihat ada dua pendekatan yang harus diketahui dalam pemetaan sosial. Ini biasa diistilahkan filosofi half full, half empty. Apakah kita melihat masalahnya atau kita melihat potensinya? Ya, bisa kita melihat masalah, bisa juga kita melihat potensi yang ada pada masyarakat. Ya, kemudian selanjutnya ini ada praktek langkah menggali potensi. Ini tugas setiap individu. Itu yang pertama, tuliskan 3 potensi yang Anda miliki. Tentukan potensi yang paling diprioritaskan. Langkah apa yang akan Anda lakukan untuk mencapai potensi tersebut. Misalnya Anda punya potensi seorang memiliki keahlian dalam olahraga bidang tenis misalnya. Kemudian ada juga bidang bulu tangkis. Tetapi pilih satu potensi yang paling Anda kuasai. Kemudian langkah apa yang akan dilakukan untuk mencapai potensi tersebut. Misalnya ikut pelatihan, ikut dalam satu kelompok-kelompok tertentu yang mungkin nanti dari situ Anda akan didapatkan promosi untuk mengikuti lomba-lomba. Apa yang harus Anda lakukan? Ya, misalnya latihan berapa kali dalam seminggu, ya, berteman dengan beberapa orang yang telah mendapatkan juara, sehingga Anda bisa mengetahui cara-cara untuk ikut kompetensi. Siapa yang dapat membantu? Misalnya apakah keluarga, sahabat, atau pemerintah? Berapa lama Anda dapat mencapai? Misalnya 1 tahun, 2 tahun. Berapa modal yang dibutuhkan? Apa hambatan yang dihadapi dan bagaimana solusinya? Nah, ini silahkan buat sesuai dengan langkah-langkah tersebut, sehingga potensi yang Anda miliki itu bisa diterapkan. Ini kemudian ada pemetaan satu, tadi adalah secara khusus individu, pemetaan individu terkait dengan potensi. Kemudian kita masuk pada pemetaan masyarakat. Yang pertama yang harus dilakukan, apakah pemetaan secara wilayah. Misalnya di sini kita melihat dalam satu masyarakat ada hutan, ada sungai, kemudian ada jalanan, kemudian ada rumah-rumah, fasilitas layanan masyarakat, masjid, puskesmas dan lain sebagainya. Kemudian ada tanah-tanah kosong, lahan kosong. Nah, kemudian kita gambarkan, petakan. Nah, dari gambaran itu kita akan melihat bahwa di mana potensi yang berada, di mana masalah yang berada. Misalnya ada tanah kosong yang kemudian tidak memiliki akses jalan masuk ke tempat itu, sehingga tanah itu tidak dapat difungsikan atau diberdayakan. Oleh karena itu, bagaimana cara, ya, dari pemetaan wilayah ini kita memberikan rekomendasi nanti membuat proposalnya bagaimana melakukan sebuah aksi sosial. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan pemetaan yang berbasis survei atau angket. Maka ini saya coba buat. Di sini ada level-level, kolom pertama itu level, kemudian nomor, kemudian pernyataan. Jawaban cukup ya atau tidak. Ini survei atau angket yang sangat sederhana. Kita hanya mengatakan misalnya pada umumnya anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih.
Kemudian anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah, dan bepergian. Rumah yang ditempati memiliki atap, lantai, dinding yang baik. Bila Anda anggota keluarga yang sakit, dibawa ke sarana kesehatan atau tidak. Semua anak berusia 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah atau tidak bersekolah. Dari pertanyaan-pertanyaan ini kita akan melihat sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat. Ya. Misalnya pada level tertentu ternyata secara ekonomi baik tetapi secara agama kurang baik, maka dia dikategorikan sebagai masyarakat yang tidak sejahtera. Mungkin itu yang materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.